Halo adik-adik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Marlin Ceina. Malam ini kita akan belajar teori asam basa. Baiklah, untuk lebih lengkapnya kita akan menonton satu video yang saya ambil dari Wings Chemistry Class. Oke, selamat menonton. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah melihat atau bahkan menggunakan perasan lemon dan daun sirih. Nah, perasan lemon apabila kita cicipi akan terasa asam dan apabila mengenai tangan akan terasa kesat. Berbeda dengan perasan daun sirih yang apabila terkena tangan akan terasa licin dan jika kita cicipi maka akan terasa pahit. Nah, lemon merupakan salah satu contoh senyawa asam, sedangkan daun sirih adalah contoh senyawa basa. Pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam dan basa? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan larutan asam dan basa? Nah, asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dulu, di mana istilah asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, dan istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Arrhenius adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam dan basa yang dapat diterima sampai saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium dengan reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam pembahasan, biasanya digunakan H+ sebagai kependekan dari ion hidronium dan penghilangan molekul air yang melarutkan senyawa tersebut, sehingga reaksi ini dapat dituliskan menjadi HCl terion menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, contoh lainnya adalah asam sulfat atau H2SO4 yang juga menghasilkan ion hidronium ketika dilarutkan dalam air dengan reaksi H2SO4 ditambah 2H2O menghasilkan 2H3O+ ditambah SO42-. Atau dapat disederhanakan menjadi H2SO4 terurai menjadi 2H+ ditambah SO42-. Nah, berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat asam adalah ion H+ atau H3O+ yang dihasilkan. Nah, ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam, sedangkan anion yang dihasilkan disebut dengan anion sisa asam. Sehingga untuk HCl, valensi asamnya adalah 1 karena H+ yang dihasilkan 1 dan anion sisa asamnya adalah Cl-. Kemudian, untuk H2SO4, valensi asamnya adalah 2 karena H+ yang dihasilkan 2 dan anion sisa asamnya adalah SO42-. Selanjutnya berdasarkan jumlah H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air, asam kemudian dibagi menjadi asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Nah, asam monoprotik merupakan asam yang dalam pelarut air dapat menghasilkan 1 ion H+. Contohnya adalah HCl
dan HNO3 dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Terlihat ya, bahwa H+ yang dihasilkan berjumlah 1. Selanjutnya asam diprotik adalah asam yang dalam air dapat menghasilkan 2 ion H+. Contohnya adalah H2SO4 dan H2S dengan reaksi ionisasinya sebagai berikut. Terlihat juga ya, bahwa H+ yang dihasilkan berjumlah 2. Nah, adapun asam triprotik adalah asam yang dalam air menghasilkan 3 ion H+. Contohnya adalah H3PO4 dan H3ASO3 dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Selanjutnya bagaimana definisi basa menurut Arrhenius? Nah, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion. Oke adik-adik, mungkin kita menonton videonya sampai sini aja. Untuk video lebih lengkapnya, adik-adik bisa cari di nama yang sudah tertera di bawah ini. Nama videonya yaitu Wings Chemistry Class. Di situ adik-adik bisa menonton lebih lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.